berkhasiat untuk menetralisir racun. Ini fakta atau mitos dok? Langsung aja nih ditembak ya dok. Fakta Yang atau mitos? ini Dok? fakta. Wah, Iya. fakta. Nah, jadi kandungan tanin ya di dalam kelapa hijau ini mampu menetralisir racun, serta enzim-enzim yang ada di air kelapa ini juga diduga mampu menetralisir racun. Namun untuk penyebab racunnya memang harus ditelusuri lagi ya lebih lanjut. Jadi dia hanya meredakan gejala saja gitu. Jadi ini fakta ya? Iya. Oke. Dok, bagaimana dengan anggapan yang mengatakan bahwa air kelapa hijau ini bisa membantu melancarkan sistem pencernaan? Ini fakta atau mitos? Yang ini juga fakta. 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 Kenapa dok? Oke, sekarang dalam 100 ml atau 1 gelas air kelapa ini Iya. dia mengandung 95% air. Air kan Oh, bagus ya betul. untuk pencernaan, untuk melancarkan pencernaan. Iya. Juga di dalam dagingnya mengandung serat sehingga dia mencegah terjadinya sembelit. Begitu. Jadi ini juga mampu untuk seperti kan kandungan mineralnya juga tinggi. Betul. Hidrasi di dalam tubuh Iya. juga lebih baik sehingga Oke. saluran pencernaan juga lebih lancar. Jadi bebas dari sembelit dok Iya ya? betul. Dok, ini benar nggak sih nih dok ya kalau anggapannya beredar kalau air kelapa hijau ini baik untuk ibu hamil dan juga janinnya. Oke. Katanya bisa bikin kulit bayi putih gitu dok. Ini fakta atau mitos? Ini fakta Oh, untuk fakta. kesehatan Heeh. ibu hamil, Oh. air kelapa untuk kesehatan ibu hamil. Kesehatannya. Namun pemberiannya pun tidak boleh yang berlebih sebenarnya. Mentang-mentang bagus gitu ya, terus jadi minum air kelapanya banyak. Sebenarnya dianjurkan 1 sampai 2 gelas saja air kelapa. Kalau berlebih Karena kenapa, Dok? kandungan kalium yang tinggi di dalam air kelapa takutnya menjadi mengganggu aliran ginjal, maksudnya irama jantungnya menjadi tidak stabil. Tidak stabil. betul. Tapi tadi untuk yang membuat putih ke Heeh. bayi enggak ya? Oh, itu mitos. Iya, kan ngeri juga ya dok, yang misalnya papahnya hitam, Iya. mamahnya hitam, terus anaknya putih. Putih ya, Terus anak siapa? siapa? Bingung kan? Iya. Mencurigakan ya. Iya. Tapi untuk menjernihkan air ketuban bisa karena kandungan elektrolitnya yang baik lah untuk kesehatan gitu. Tapi perlu tetap air putih. Dan tidak bisa untuk ibu hamil itu hanya satu jenis makanan memenuhi kebutuhan gizi yang lain gitu. Jadi tetap butuh yang lain juga makanannya. Kalau setiap hari boleh dok? Boleh, tapi tadi Asalkan paling takarannya. takarannya jangan lebih dari 1 gelas. Oke. Ya, dok tadi kan katanya kalau berlebihan bisa mengganggu irama jantung. Tapi ada anggapan nih mengatakan bahwa air kelapa hijau baik untuk kesehatan jantung. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Yang ini fakta juga, karena kita garis besarnya itu adalah untuk kesehatan jantung, bukan untuk obat jantung dong pastinya. Oke. Karena kandungan kalium, natrium itu kan sebenarnya untuk pompa jantung juga kan. Jadi dia emang untuk kesehatan jantung bagus ya gitu. Kalau untuk orang yang sudah punya gangguan jantung nih dok, mengkonsumsi kelapa hijau ini bagus nggak? Nah, hati-hati juga sebenarnya kalau terlalu banyak boleh mengkonsumsi, bukan berarti tidak boleh. Karena kandungan satu lagi tadi kalium yang tinggi, dia dapat menyebabkan gangguan irama jantung gitu. Oh, gitu. Jadi ada tetap, batasannya. Betul. Untuk ibu hamil juga ada batasannya, untuk yang menderita jantung juga ada batasannya. Ya, Nah kan betul. tadi kalau kita udah ngomongin masalah jantung ibu hamil, sekarang ke kolesterol nih dok. Dok tuh kan dok. Ini katanya kelapa hijau juga bisa untuk menetralisir atau mengurangi kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta. Fakta. Karena di sini sudah ada penelitiannya, uji klinisnya. Memang ada beberapa tapi sampelnya belum terlalu banyak. Jadi sebaiknya memang ada penelitian lebih lanjut. Nah, dari sampel yang sudah ada ini baru 25 sampel ataupun 50. Jadi belum banyak. Nah, memang kalau dari penelitiannya itu dia dapat menurunkan 15% kolesterol total dan LDL. Dan dia dapat meningkatkan HDL serta 25% kurang lebih menurunkan kadar trigliserid. Nah, ini Bapak Ya. banyak dok, karena masyarakat ingin tahu. Misalnya andai kata, apakah kalau sudah kena kolesterol, dengan minum air kelapa hijau bisa turun atau bisa mencegah terkena kolesterol tinggi? Mencegah terjadinya kolesterol gitu ya. Oh, Kalau mencegah. misalnya untuk kalau kolesterol yang sudah sebenarnya penelitiannya ini memang pada penderita kolesterol yang ringan. Oh, Gitu ya.
Tapi tetap menurut saya tetap tidak bisa menggantikan obat kolesterol sendiri gitu Oke, untuk oke, mencegah. ya. Tadi juga kan penelitiannya jumlah sampelnya belum terlalu banyak pada manusia gitu. Oh, jadi ini intinya bisa mencegah terjadinya kolesterol ataupun Iya. membantu mengurangi bagi yang masih menderita kolesterol rendah ya, Dok Iya, ya. Tapi tidak betul. boleh mengabaikan obat. Betul. Oke. Nah, terus Dok, ini selanjutnya juga ada orang mengatakan katanya kelapa hijau baik untuk kesehatan ginjal. Ini fakta atau mitos? Yang ini juga fakta. Untuk kesehatan ginjal sama seperti dengan jantung. Tapi bukan mengobati penyakit ginjal. Betul, Beda setuju. ya. Iya. Gitu. Tapi hati-hati, kadar kalium yang tinggi juga pada penderita gagal ginjal yang fungsi ginjalnya sudah menurun akan memperberat kerja ginjal gitu. Nah, tapi Dok, ini juga ada anggapan nih yang mengatakan bahwa air kelapa hijau ini dapat mencegah kencing batu. Ini fakta atau mitos, Dok? Mencegah kencing batu fakta. Fakta. Mencegah. Mencegah, Dok, ya? Iya, Iya. betul. Karena tadi kan dia banyak kandungan airnya, 95% Betul. terutama pada yang kelapa hijau. Beda dengan yang kelapa warnanya lebih coklat Kelapa memang. coklat. Karena dagingnya kalau yang kelapa coklat lebih banyak. Iya. Nah, terus kandungan mineral yang ada di dalam kelapa juga tinggi gitu kan. Nah, dia yang bantu si ginjal itu supaya Luruh ya? Iya, zat-zat yang menyebabkan kristal pada ginjal seperti kalsium, purin ya yang penyebab asam urat ataupun yang kayak seperti batu oksalat kayak gitu tuh dia terbantu Larut, untuk ya. larut gitu. Oh ya, Dok. Nah, terus kan aku tuh sering suka kadang-kadang tuh ada pusing-pusing gitu Iya. ya, Dok. Kadang-kadang suka migrain gitu. Aduh, penyakitan banget kayaknya. Cuma nih katanya kelapa hijau ini bisa meredakan migrain. Ini fakta atau mitos, Dok? Yang ini mitos. Oh, mitos. Kenapa, Dok? Kenapa? Ya, karena tidak ada penelitian klinisnya sebenarnya, Oke. tapi yang diduga menyebabkan menurunkan gejala migrain sebenarnya karena ada kandungan magnesiumnya katanya gitu. Tapi belum teruji secara klinis. Jadi kita tidak bisa bilang itu adalah fakta. Jadi ini mitos ya. Mitos. Dan bagaimana, Dok, dengan anggapan yang mengatakan bahwa air kelapa hijau ini dapat mencegah asam urat? Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, mitos lagi. Kenapa, Dok? Ya, penelitian untuk yang ke asam urat emang masih sedikit sekali Oke. gitu. Nah, tapi tadi karena kalau pada ginjal yang fungsinya mulai menurun, pasti kan dia untuk mengeluarkan zat-zat seperti misalnya yang kristal-kristal tadi, termasuk yang purinnya ini dia atau yang asam uratnya itu kan susah keluarnya. Nah, kalau untuk ini minum banyak kelapa, jadi terbantu tadi untuk mengeluarkan sebenarnya begitu, tapi bukan mengobati asam uratnya gitu. Jadi membantu aja ya. Oh, jadi untuk membantu Membantu aja. mengeluarkan aja. Nah, Dok, kan aku kan juga dokter tau lah ya kalau cewek itu nggak pernah puas sama berat badannya. Aku Iya. masih diet nih sampai saat ini. Terus katanya tuh kelapa hijau bisa membantu untuk yang sedang program diet. Ini fakta atau mitos, Dok? Penasaran kan? Penasaran. Iya. Yang Fakta atau ini- mitos, Dok? Ini fakta. Oh, fakta Intan, woy. Sehari mulai berapa, Dok, buat diet? Ya, tapi tetap tadi kan nggak boleh terlalu berlebih, Iya. karena yang berlebihan malah menyebabkan Gangguan ya. tergangguan pada jantung, pada Iya. ginjal gitu kan. Nah, tapi kalau pakai kayak es kopior tadi misalnya pakai gula, pakai sirup, jadi gulanya berlebih. Oh. Sedangkan kandungan gula yang di Iya. dalam kandungan gula yang ada di kelapa ini sudah tinggi gitu. Jadi cukup sebenarnya nggak usah pakai gula. Oke, jadi ini fakta ya buat diet Iya, ya. ini fakta. Baiklah kalau gitu. Terus dari dokter gimana nih, Dok, untuk mengkonsumsi kelapa hijau? Baiknya kapan ya? Apakah mungkin pagi-pagi hari pas bangun Iya. atau pas mau tidur supaya khasiatnya bisa maksimal nih, Dok? Tidak. Atau misalkan siang misalnya gitu. Boleh pas siang ya, pas lagi terik sinar matahari pas kan banget kita tuh. mengeluarkan cairan Keringat. tubuh yang berlebih sehingga air kelapa ini membantu rehidrasi. Dehidrasi. Dari dehidrasi menjadi rehidrasi. Oh, dari dehidrasi. Jadi mencegah rehidrasi. dehidrasi ya. Dehidrasi gitu, Iya. membantu kehilangan elektrolit yang keluar dari dalam tubuh gitu. Oh gitu. Berarti memang kelapa hijau ini sangat-sangat baik dikonsumsi dengan takaran yang pas ya, Dok? Betul. Setuju. Setuju, Oke, ya. baik dokter, terima kasih Sama-sama. penjelasannya. Iya,